driver is showing some obscure driving, possibly intoxicated. Oh, subject just hit the curb. What's your guys' names? Gabby. Gabby, Brian? Okay. You want to tell me what's wrong? Yeah, I don't know. It's just some days I have really bad OCD. And Okay. Yeah. You want to tell me about hitting that curb? Hitting the curb was her grabbing the wheel. She grabbed the wheel? Yeah. She said, I can't leave her getting pulled over unless she grabs the wheel. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories, channel yang akan membahas kisah kriminal nyata dan penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai, jangan lupa ya dibantu diklik like, komen, share, dan juga subscribe. Untuk kali ini, kita akan membahas kisah sepasang kekasih yang terlihat romantis di media. Tapi nyatanya, di luar sana, sama-sama memiliki ketertarikan untuk membunuh satu sama lain. Cerita ini terjadi oleh seorang Gabrielle Gabby Petito, adalah seorang wanita berusia 22 tahun yang penuh semangat dengan senyuman menawan dan impian menjadi travel blogger terkenal. Pada Juli 2021, ia bersama tunangannya, Brian Laundrie, memulai perjalanan lintas negara dengan van putih Ford Transit yang telah dimodifikasi. Perjalanan mereka dipamerkan di media sosial sebagai pelarian indah ke alam liar penuh dengan pemandangan menakjubkan dan romansa muda. Namun, di balik gambar yang sempurna, sebuah kisah kelam mulai terungkap. Pada 12 Agustus 2021, di kota Damai Moab, Utah, sebuah insiden mengganggu mengisyaratkan retaknya perjalanan mereka yang terlihat sempurna. Sebuah panggilan 911 melaporkan seorang pria memukul seorang wanita di dekat Moonflower Community Cooperative. Van pasangan itu kemudian dihentikan oleh polisi Moab di dekat Arches National Park. Rekaman kamera tubuh menunjukkan Gabby menangis dan gemetar saat menceritakan pertengkaran mereka. Brian tampak tenang dengan luka cakaran di wajah yang diklaimnya akibat Gabby. Petugas memutuskan untuk tidak menangkap salah satu dari mereka, menganggap insiden itu sebagai krisis kesehatan mental. Mereka pun memisahkan keduanya untuk malam itu. Gabby tetap di van, sementara Brian dibawa ke hotel lokal. Namun, kesedihan Gabby mengisyaratkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Para kritikus kemudian berpendapat bahwa ini adalah momen kritis di mana intervensi dapat menyelamatkan nyawanya. Setelah insiden di Moab, komunikasi Gabby dengan keluarganya semakin jarang. Kontak terakhirnya diketahui pada 25 Agustus 2021 saat mengunjungi Grand Teton National Park di Wyoming. Beberapa hari kemudian, Brian kembali sendirian ke rumah keluarganya di Northport, Florida, mengendarai van yang mereka gunakan bersama. Gabby tidak ditemukan, dan Brian menolak memberikan penjelasan atas hilangnya Gabby. Rumor pun mulai bermunculan. Apakah Brian menutupi kecelakaan tragis yang melibatkan Gabby? Atau ada sesuatu yang lebih disengaja? Pengguna internet membedah unggahan media sosial mereka, menganalisis keterangan, bahasa tubuh, dan teori tentang kemungkinan keretakan dalam hubungan mereka. Keluarga Gabby yang putus asa mencari jawaban, akhirnya membuat laporan hilang pada 11 September 2021. Pencarian Gabby menarik perhatian nasional. Pengguna media sosial, penggemar kriminal sejati, dan FBI bersatu dalam perburuan besar-besaran. Terobosan pun terjadi pada 19 September ketika jenazah Gabby ditemukan di daerah terpencil di Briar-Teton National Forest, Wyoming. Koroner memastikan dia meninggal karena dicekik dan tubuhnya telah dibiarkan terpapar alam liar selama berminggu-minggu. Yang menambah kengerian adalah dugaan garis waktu kematiannya. Diperkirakan, Gabby meninggal tak lama setelah komunikasi terakhirnya. Spekulasi merabak bahwa Brian membunuhnya dalam kemarahan selama pertengkaran. Teori konspirasi berkembang menyebut bahwa keluarga Brian mungkin terlibat dalam menutupi kejahatannya, mengingat keheningan mereka dan penolakan untuk bekerja sama dengan penyelidik.
Saat pihak berwenang mengejar Brian, dia menghilang. Orang tuanya melaporkannya hilang pada 17 September, mengatakan dia pergi mendaki di Carlton Reserve beberapa hari sebelumnya dan tidak pernah kembali. Pencarian besar-besaran di kawasan rawa yang dipenuhi buaya itu pun dimulai. Tetapi, hari-hari berubah menjadi minggu tanpa tanda-tanda keberadaannya. Internet pun dipenuhi rumor, apakah Brian bersembunyi di depan mata, atau apakah keluarganya membantunya melarikan diri ke luar negeri. Beberapa pun banyak berspekulasi bahwa dia menerima bantuan dari jaringan simpatisan bawah tanah. Pada 20 Oktober 2021, sisa-sisa kerangka Brian ditemukan di Carlton Reserve, bersama dengan ransel dan buku catatan. Buku catatan itu berisi pengakuannya, dia telah membunuh Gabi. Pemeriksa medis menyimpulkan dia meninggal karena bunuh diri, mengakhiri harapan agar dia mempertanggungjawabkan kejahatannya di pengadilan. Keluarga Gabi pun tidak terima dan mengajukan gugatan kematian tidak wajar senilai $50 juta terhadap Departemen Kepolisian Kota Moab, menuduh petugas lalai selama berinteraksi mereka pada 12 Agustus. Mereka pun berpendapat bahwa polisi memiliki cukup bukti untuk melindungi Gabi tetapi gagal bertindak. Pada November 2024, seorang hakim distrik Utah menolak gugatan itu dengan alasan kekebalan pemerintah, tetapi mengakui bahwa tindakan petugas mungkin berkontribusi pada kematian Gabi. Menambah intrik, rumor mulai beredar tentang entry samar di buku catatan Brian. Beberapa berspekulasi bahwa Brian mengisyaratkan tekanan eksternal atau keterlibatan pihak ketiga yang tidak disebutkan namanya, meskipun ini belum terbukti. Forum kriminal sejati ramai dengan teori, apakah Brian dimanipulasi untuk melakukan tindakannya? Apakah dia menceritakan kejahatannya kepada orang lain? Kisah tragis Gabi Petito tetap menjadi cerita memilukan tentang cinta yang berubah menjadi bencana. Cerita ini menyoroti dampak menghancurkan kekerasan dalam rumah tangga dan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penegak hukum dan masyarakat dapat lebih melindungi korban. Meskipun gugatan terhadap polisi Moab telah ditolak, keluarga Petito terus memperjuangkan keadilan, bertekad untuk menjaga warisan Gabi tetap hidup. Pertanyaan yang belum terjawab dan keadaan misterius di hari-hari terakhir Gabi dan Brian memastikan kisah mereka tetap terukir dalam kesadaran publik, sebuah pengingat menyakitkan akan bahaya yang bersembunyi di balik permukaan yang tampak sempurna. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa ya, dibantu diklik like, komen, share, dan juga subscribe. Dan untuk para penonton setia, serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.